Halo, Assalamualaikum. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai cara-cara atau langkah-langkah untuk mengerjakan tugas satu karil, di mana tugas satu tuton karil ini terdapat di KB 3, dan untuk waktu pengumpulan terakhirnya adalah tanggal 23 Oktober 2022. Apa saja sih tugasnya? Jadi pertama adalah menuliskan judul artikel karya ilmiah yang akan saudara kaji. Jadi teman-teman harus sudah menentukan judul apa yang ingin dikaji, kemudian mengunggah file artikel yang memuat mengenai rumusan permasalahan. Jadi rumusan permasalahan ini didapatkan turunan dari judul yang kita kaji. Kemudian rangkuman minimal dari 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Nah, untuk 5 jurnal dan 5 buku ini harus mempunyai hubungan atau related dengan poin nomor 1, yaitu judul artikel yang akan kita kaji. Kemudian menuliskan kerangka tulisan ilmiah. Mungkin nanti akan saya bagi menjadi 2 video di mana di tugas 1 ini poin pertama adalah kita menentukan judul, kemudian kita mencari referensi minimal 5 dari jurnal dan 5 dari buku, di mana untuk jurnal itu adalah terbitan 5 tahun terakhir, sedangkan untuk buku adalah 10 tahun terakhir. Kemudian setelah kita membuat masing-masing rangkuman dari jurnal dan juga dari buku, kita buat kerangka tulisan ilmiah sesuai dengan judul yang sudah kita tentukan. Dan untuk jurnal yang kita pilih maupun 5 buku referensi yang kita pilih harus ada hubungannya dengan judul yang ingin kita ambil. Pertama saya akan menginformasikan bagaimana cara untuk mencari jurnal yang bereputasi, yang pastinya jurnal yang kita cari ini harus yang, sesuai atau harus yang mempunyai hubungan dengan judul yang ingin kita angkat pada karya ilmiah kita. Kita langsung saja menuju ke Google Scholar atau ke Google Cendekiah di sini. Nah, kemudian kita bisa mengetikkan jurnal apa yang ingin kita cari, misal jurnal analisa resiko. Nah, di sini akan banyak sekali jurnal yang muncul jika kita mengetikkan seperti ini, jurnal analisa resiko. Nah, di sini bisa kita filter kapan saja jurnalnya, atau tahun 2022, atau tahun 2021, 2018, dan lain-lain. Misalkan di sini saya klik untuk tahun 2022. Nah, akan muncul seperti ini. Kita coba untuk open new tab. Nah, seperti ini masih loading. Nanti cari jurnal, kemudian download, kemudian ini adalah sumber dari jurnalnya. Nah, setelah didapatkan jurnal, maka kita bisa merangkum apa yang ada di dalam jurnal tersebut. Nah, merangkumnya seperti apa? Jadi kebetulan setelah tuep kemarin, ibu dosen pembimbing saya itu berkenan untuk, kita buatkan grup, kemudian kita admit beliau ke dalam grup WhatsApp, kemudian kita bisa diskusi di dalam grup tersebut terkait karil. Kemudian kebetulan memang dari beliau memberikan format agar anak bimbingnya khususnya menggunakan format tersebut untuk merangkum baik itu jurnal maupun buku. 5 jurnal dan juga 5 buku referensi. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk formatnya. Ini adalah template untuk artikel jurnal, seperti ini. Jadi nanti di dalam satu file ini ada ringkasan dari 5 jurnal. Ini misalkan artikel pertama atau jurnal pertama. Di sini kita masukkan judulnya, penulis, kemudian sumber jurnalnya dari mana, kemudian masalah penelitiannya apa,
kemudian tujuan penelitiannya apa, kemudian variabel penelitiannya apa, definisi operasional dan pengukuran, metodologi penelitian, model penelitian, dan hipotesis jika ada, hasil penelitian, implikasi manajerial, keterbatasan penelitian, dan yang terakhir adalah agenda penelitian yang akan datang. Seperti itu. Setelah teman-teman sudah berhasil mendownload jurnal di Google Scholar ataupun di tempat lainnya, ada banyak sekali sebenarnya, tapi di sini saya hanya menjelaskan bagaimana cara untuk mencari jurnal di Google Scholar. Kemudian setelah di-download, maka silahkan simpan terserah di dokumen di mana, di folder tempat teman-teman ingin menyimpan. Misalkan di sini saya sudah simpan, kemudian saya sudah sesuaikan dengan judulnya. Kemudian kita coba untuk buka. Ini udah terbuka. Kemudian saya coba buka yang sudah saya isi. Jadi sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa di file untuk rangkuman jurnal ini terdapat 5 artikel, di mana kebetulan ini adalah artikel kelima. Saya langsung saja memberikan contoh bagaimana cara merangkumnya. Jadi untuk judul, ini adalah judulnya yang saya highlight warna kuning, analisa rasio keuangan pada PT Berkah Restu Bumi di Banjarbaru. Kita masukkan ke sini untuk judulnya. Kemudian untuk penulisnya adalah ini, Habibah Ahmad Samhudi, Teguh Wicaksono sudah masuk ke sini. Kemudian untuk source-nya, sumbernya, bisa dicari di history atau bisa lihat di sini. Ini adalah untuk source atau sumber jurnalnya. Kita balik lagi ke sini. Kemudian untuk masalah penelitian, jadi sebenarnya hal pertama yang harus dilakukan adalah membaca abstraknya, karena di abstrak itu merupakan rangkuman dari tujuan penelitiannya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, metode penelitiannya seperti apa, data yang digunakan data apa saja, kemudian kesimpulan dan sarannya seperti apa, itu ada di abstrak. Tetapi tidak semua abstrak, makanya itu kita perlu menganalisa dan membaca dengan teliti. Barangkali memang ada kekurangan dari suatu jurnal yang sudah disajikan. Tapi kalau saran saya, pertama kali yang harus dilakukan adalah tetap membaca abstraknya, sehingga kita tahu gambaran atau garis besar apa yang ingin dibahas di dalam jurnal ini. Kemudian, setelah sumber jurnal, ada pertanyaan mengenai masalah penelitian. Biasanya masalah penelitian ini ada di latar belakang. Ada di pendahuluan, di mana karena ada masalah ini, maka dilakukan penelitian tersebut. Nah, kalau misalkan, diminta menjawab untuk apa sih masalah dari penelitian ini, masalahnya sebenarnya kita juga harus membaca, kalau misalkan di abstrak ini kan tidak ditemukan ya, cuman gini aja. Jadi di sini ada tujuan dari penelitian ada poin 1 sampai poin 5, kemudian ada metode, setelah metode langsung ke hasil penelitian. Setelah hasil penelitian di sini ada keyword atau kata kunci, sehingga masalah penelitiannya belum ditemukan. Sehingga kita harus ke sini, harus ke pendahuluan, di mana di sini itu ada latar belakang, ada masalahnya juga ada di sini. Setelah dibaca ternyata saya temukan di sini. Jadi masalahnya adalah masih diperlukan indikator indikator keuangan untuk mengetahui keberhasilan perusahaan dan menghasilkan keuntungan bagi kelangsungan hidup perusahaan. Biasanya untuk mengetahui hasil tersebut sudah dapat dikatakan maksimal atau belum perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Ini adalah permasalahannya. Karena ada permasalahan ini, karena diperlukan indikator untuk menganalisis laporan keuangan untuk mengetahui keberhasilan suatu perusahaan, maka dilakukanlah analisis rasio keuangan pada PT Berkah Restu Bumi di Banjarbaru sesuai dengan judulnya. Kemudian poin selanjutnya adalah mengenai tujuan penelitian. Kebetulan untuk tujuan penelitiannya itu sudah tersurat di sini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah tujuan dari penelitian. Kadang tujuan penelitian tidak secara gamblang disebutkan di abstrak, kadang juga ada di pendahuluan.
Kalau misalkan di abstrak seperti dengan sama seperti jurnal ini, kita akan lebih gampang untuk mencari, tetapi kalau misalkan kita belum menemukan di abstrak, kita bisa mencarinya di pendahuluan. Oke, lanjut ke variabel, penelitian, di mana variabel ini adalah nilai tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti tersebut yang ada di jurnal ini ya. Sehingga nanti, variabel tersebut itu akan diteliti dan dianalisa, dipelajari, sehingga nantinya akan didapatkan informasi tentang hal tersebut. Akhirnya nanti kita bisa menarik kesimpulan dari variabel yang sudah kita tentukan tersebut, dan variabel itu banyak sekali macamnya. Akan tetapi pada jurnal ini setelah saya cari referensi dan lain-lain, ternyata variabel yang digunakan di sini setelah saya identifikasi menggunakan variabel dinamis, yaitu kinerja perusahaan. Nah, suatu jurnal itu variabelnya akan berbeda lagi jika misalkan contohnya pengaruh COVID misalkan terhadap pertumbuhan anak misalkan. Nah, di situ variabelnya juga berbeda. Ada variabel dependen, ada variabel independen, dan lain-lain. Jadi semua itu tergantung dari jenis penelitian, dari jenis data yang diperlukan dalam suatu jurnal. Sehingga kita bisa menentukan variabel apa yang digunakan. Atau in case pada saat kita merangkum jurnal ini, kita bisa tahu nih setelah kita membaca, oh seperti ini, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa variabel yang digunakan adalah variabel dinamis, yaitu kinerja dari perusahaan PT Berkah Restu Bumi di Banjarbaru. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah definisi operasional dan pengukuran. Jadi lebih tepatnya untuk definisi operasional dan pengukuran itu adalah semacam indikator atau alat ukur untuk, menguji suatu hipotesis, atau untuk menjawab pertanyaan dari masalah yang ada di dalam jurnal tersebut. Jadi, misalkan di sini untuk masalahnya kan kita ingin kita membutuhkan atau memerlukan indikator keuangan untuk mengetahui keberhasilan perusahaan, ya kan? Kita perlu tahu nih indikator-indikator apa sih untuk mengetahui keberhasilan perusahaan. Nah, untuk menjawab masalah tersebut, pada penelitian ini, peneliti menggunakan komparasi rasio profitabilitas, aktivitas, likuiditas, dan solvabilitas untuk mengetahui kinerja keuangan PT Berkah Restu Bumi tahun 2018 sampai dengan 2020. Ini yang dilakukan oleh peneliti untuk, menjawab atau menguji hipotesis maupun menjawab, masalah yang ada di dalam jurnal ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jadi sebenarnya metodologi penelitian dan model penelitian itu banyak sekali, teman-teman yang masih bingung apa sih bedanya antara model penelitian dan juga metodologi penelitian. Jadi untuk metodologi penelitian atau metode penelitian itu adalah lebih ke langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang nantinya akan diolah dan dianalisis. Jadi metodenya adalah mulai dari pengumpulan data, kalau saya baca. Kadang kadang memang disampaikan secara tersurat di dalam, suatu jurnal, kadang juga kita harus membacanya satu persatu. Nah, kebetulan untuk metodologi penelitiannya adalah pengumpulan datanya itu berupa data sekunder, yaitu data laporan keuangan PT Berkah Restu Bumi, periodenya adalah 2018, 2019, dan 2020. Kemudian untuk pengolahan datanya, itu menggunakan perhitungan rasio profitabilitas, aktivitas, likuiditas, dan juga solvabilitas. Di sini ada semua sebenarnya. Ada di sini, di analisa pembahasannya seperti apa, metode penelitiannya di sini juga disebutkan. Analisanya bersifat deskriptif seperti itu. Kemudian setelah dilakukan pengolahan data, yaitu dengan cara menghitung rasio profitabilitas, aktivitas, likuiditas, dan solvabilitas berdasarkan rumus yang sudah dicantumkan di dalam landasan teorinya, kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data, yaitu dengan menganalisa hasil perhitungan dari rasio profitabilitas, aktivitas, likuiditas, dan juga solvabilitas. Jadi dari hasil-hasil itu kita analisa bagaimana sih kondisi perusahaan terhadap rasio rasio tersebut. Kemudian untuk item selanjutnya adalah model penelitian.
Nah, untuk model penelitian ini sendiri sebenarnya adalah lebih ke kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir seperti apa sih? Jadi semacam ini tuh model penelitiannya seperti apa analisanya? Misalkan menggunakan analisa deskriptif kuantitatif. Apa sih, analisa deskriptif itu? Apa sih analisa kuantitatif itu? Nah, jadi, untuk analisa deskriptif itu sendiri biasanya itu berupa kumpulan data non-angka dan biasanya itu merupakan gambaran umum suatu perusahaan itu seperti apa. Dengan misalkan nih, dengan data seperti ini, kemudian untuk judgement atau gambaran umum perusahaannya itu seperti apa gitu. Kemudian selain itu kalau untuk yang kuantitatif itu adalah data yang lebih berupa angka dan di data yang digunakan pada jurnal ini adalah data laporan keuangan dan itu adalah data yang berupa angka sehingga model analisisnya adalah model analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode analisis rasio profitabilitas, aktivitas, likuiditas, dan solvabilitas yaitu pada periode tahun 2018, 2019, dan 2020. Kemudian untuk item selanjutnya adalah hipotesis, tapi ini jika ada, jika tidak ada maka dikasih tanda strip saja seperti ini. Nah, apa sih hipotesis itu? Jadi, ada beberapa jurnal yang menyampaikan hipotesisnya, ada juga yang tidak me mencantumkan atau menyampaikan hipotesisnya. Jadi hipotesis itu adalah semacam dugaan sementara atau, jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga. Karena masih harus dibuktikan. Makanya itu kita lakukan suatu penelitian dengan menggunakan metode tertentu dan di pembahasannya itu harus bisa menjawab atau membuktikan hipotesis yang sudah kita buat sebelumnya. Akan tetapi pada jurnal ini tidak disebutkan hipotesisnya dan setelah saya baca juga saya belum menemukan itu. Kemudian untuk hasil penelitian itu biasanya terdapat di poin penutup. Di sini biasanya ada kesimpulan dan saran, akan tetapi setelah saya baca, di sini tidak ada hasil penelitian yang dicantumkan di penutup. Yang ada adalah di bagian abstrak. Di sini dicantumkan hasil penelitian analisa rasio terhadap PT Restu Bumi menunjukkan bahwa 1, 2, poinnya sampai 5. Nah, ini udah saya masukkan ke sini. Ini hasil penelitian. Kemudian untuk, selanjutnya adalah implikasi manajerial. Sebenarnya di awal saya agak bingung kan, memang, untuk keilmuan itu kan semakin lama semakin berkembang ya. Jadi mungkin ada beberapa istilah yang sebenarnya tuh, sebelumnya kita belum ketahui gitu. Jadi kayak implikasi manajerial, ada yang menyebutnya implikasi manajerial, ada yang menyebutnya saran. Jadi ini memang lebih ke saran ke perusahaannya seperti apa sih setelah didapatkan hasil penelitian dari analisa maupun perhitungan yang sudah kita lakukan. Nah, kalau di sini kebetulan untuk implikasi manajerialnya itu terdapat di penutup. Ini adalah lebih ke saran untuk meningkatkan terhadap hasil rasio yang memiliki kriteria buruk seperti rasio likuiditas. Sebaiknya perusahaan bla 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 sampai poin nomor 4 ini adalah lebih ke implikasi manajerial. Nah, saya pindahkan ke sini. Kemudian ada keterbatasan penelitian. Jadi teman-teman jangan terkecoh juga dengan kata-kata keterbatasan penelitian. Untuk keterbatasan penelitian itu awalnya saya berpikir lebih ke kekurangan apa sih yang ada di dalam suatu penelitian atau jurnal ini. Lebih ke seharusnya itu menggunakan metode ini, tetapi karena suatu hal tidak bisa menggunakan metode tersebut, sehingga ada kekurangan pada jurnal tersebut. Awalnya saya mikir lebih ke kekurangan yang ada di dalam jurnal itu. Akan tetapi setelah saya konfirmasi lagi ke dosen pembimbing saya, ternyata untuk keterbatasan penelitian itu lebih ke batasan masalah atau kita batasin boundary-nya sampai mana sih, misalkan sampelnya hanya berupa apa, dan lain-lain. Nah, pada penelitian ini, setelah saya pelajari, maka didapatkan untuk keterbatasan penelitiannya adalah dibatasi hanya untuk laporan PT Berkah Restu Bumi di Banjarbaru, yaitu laporan raca, laporan laba rugi, dan arus kas. Ini akan saya tambahkan pada
periode tahun, 2018, 19, dan 2020. Kemudian untuk agenda penelitian yang akan datang, nah ini, kadang memang di dalam suatu penelitian itu disebutkan mengenai agenda penelitian yang akan datang dan biasanya dicantumkan di saran juga. Akan tetapi pada penelitian ini kebetulan memang tidak dicantumkan, sehingga kita bisa menuangkannya di sini dari sudut pandang pembaca. Dan di sini saya adalah seorang pembaca jurnal ini, sehingga saya bisa memberikan semacam masukan untuk agenda penelitian yang akan datang yang bisa dilakukan oleh peneliti selanjutnya untuk pengembangan penelitian yang sudah dilakukan pada jurnal ini. Seperti ini contohnya. Untuk penelitian yang akan datang, bisa dilakukan analisis laporan keuangan PT Berkarestu Bumi secara berkelanjutan. Kenapa? Karena laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi mengenai kinerja keuangan PT Berkarestu Bumi, dan investor bisa mendapatkan informasi yang valid mengenai kinerja PT Berkarestu Bumi. Karena investor itu akan berpikir secara fundamental bagaimana sih kondisi perusahaan tersebut. Nah, cara melihat kondisi perusahaan itu adalah dengan mengetahui analisa laporan keuangannya. Sehingga kalau misalkan dilakukan analisa laporan keuangan secara berkelanjutan atau berkesinambungan, maka itu selain bisa digunakan sebagai pedoman atau guidance dari PT Berkarestu Bumi untuk evaluasi di internal perusahaannya, selain itu juga bisa dijadikan panduan oleh seorang investor untuk menentukan apakah dia memilih untuk berinvestasi di PT Berkarestu Bumi atau tidak. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membuat resume atau merangkum dari 5 jurnal bereputasi, mulai dari cara mencari jurnalnya, menyimpan, dan membuat rangkumannya seperti apa langkah-langkahnya. Selain itu, selain merangkum jurnal, kita juga diminta untuk membuat rangkuman dari buku terbitan 10 tahun terakhir. Kalau jurnal 5 tahun terakhir, kalau buku adalah 10 tahun terakhir. Caranya sama, kita bisa mencari bukunya di sini, di Google Scholar misalkan, buku, manajemen keuangan misalkan. Nah, di sini bisa teman-teman cari di sini, bisa di-download. Selain buku yang berupa soft file, bisa juga berupa buku yang hard copy, terserah teman-teman, lebih mudahnya kayak apa. Tapi kalau saya, mmm ada beberapa yang menggunakan hard copy, ada beberapa juga yang menggunakan soft file yang saya cari di internet. Dan nantinya untuk, resume atau ringkasan atau rangkuman dari buku ini adalah merupakan item-item atau poin-poin teori yang nantinya kita perlukan untuk, karya ilmiah kita. Makanya memang harus mempunyai hubungan atau mempunyai korelasi dengan, karya ilmiah kita. Begitu juga dengan jurnal yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk dari segi judul maupun dari isinya juga harus, merepresentatifkan apa yang nantinya akan kita buat di karya ilmiah kita. Oke, balik lagi ke buku, setelah bukunya sudah didapatkan dari sini, eee, sudah di-download dan disimpan, teman-teman juga bisa mencari buku dari sumber lainnya, tetapi di sini saya batasi, saya hanya menjelaskan, mencari bukunya di Google Scholar dan setelah disimpan, ini saya kasih contoh satu, misalkan ini bukunya Bapak Profesor Ma'ruf Abdullah. Nah, kebetulan dari dosen pembimbing saya juga memberikan template yang mungkin bisa jadikan template juga sama teman-teman yang masih bingung. Jadi ini ada template ringkasan buku, sama seperti jurnal, jadi di dalam satu file ini ada nantinya ada ringkasan 5 buku, di mana di sini ada buku pertama, misalkan judul, ini adalah judulnya, Metodologi Penelitian Kuantitatif. Untuk penulisnya adalah Profesor Ma'ruf Abdullah. Kemudian untuk penerbit, penerbit adalah di sini, Aswaja Presindo. Kemudian tahun terbitnya adalah ini, cetakan 1 September 2015 ya. Kemudian untuk ringkasan isi, nah ketika kita lihat di, daftar isi, di sini kan ada daftar isi ya.
Ini kan banyak sekali, tetapi yang perlu kita masukkan ke dalam ringkasan isi buku ini adalah hanya poin-poin yang memang mempunyai hubungan dengan teori yang nantinya akan kita pakai pada karya ilmiah kita. Nanti dari sini, dari buku ini kita cari poin-poin apa yang cocok, punya hubungan dengan karya ilmiah kita, kemudian kita rangkum dan kita pindahkan ke sini. Lakukan hal yang sama untuk 5 buku dengan tahun terbitan minimal 10 tahun terakhir. Nah, jadi udah saya jelaskan 2 ya, mmm, mulai dari cara download, cara mencari jurnal bereputasi dan juga mencari buku di Google Scholar, kemudian di-download, kemudian meringkasnya seperti apa. Setelah itu teman-teman simpan semua, masing-masing minimal simpan 5 jurnal referensi, simpan 5 buku referensi. Nanti yang di-upload adalah file pertama itu untuk, file untuk resume atau ringkasan dari jurnal, kemudian referensi jurnalnya ada 5 jurnal juga di-upload, kemudian 5 referensi buku juga di-upload, kemudian file ringkasan dari buku, 5 buku juga di-upload. Selain itu juga nanti ada satu file, yaitu yang berisi kerangka karya ilmiah. Nah, pada video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana kerangka karya ilmiahnya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.